gözümüz kulağımız var. Küffar bilir. Yalvarırım bağışlayın canım. Masumum ben. Demek Türkler! Saldırın! Berikut versi narasi yang mengalir tanpa heading, cocok untuk voice over YouTube storytelling. Teman-teman, sebelum cerita ini dimulai, coba bayangkan satu hal. Bagaimana kalau suatu malam saat semua orang merasa hidup mereka baik-baik saja, tiba-tiba muncul seseorang yang membawa rahasia gelap yang sudah terkubur selama 100 tahun? Rahasia yang mampu menghancurkan nama baik keluarga-keluarga paling dihormati di sebuah desa. Rahasia yang membuat orang-orang saling curiga, kehilangan akal sehat, bahkan ketakutan terhadap dosa yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka lupakan. Nah, kisah yang akan kalian dengar malam ini adalah kisah seperti itu. Sebuah cerita yang penuh misteri, ketegangan, dan kejutan yang mungkin akan membuat kalian berpikir ulang tentang satu hal. Kadang-kadang, kutukan paling mengerikan bukanlah sesuatu yang datang dari dunia gaib, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Semua bermula pada suatu malam yang dingin dan berkabut. Kabut turun begitu tebal hingga jalanan desa nyaris tidak terlihat. Lampu-lampu tua di sepanjang jalan hanya menghasilkan cahaya redup yang terlihat seperti bayangan samar di tengah lautan putih. Sebagian besar warga sudah berada di rumah masing-masing. Ada yang menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang bersantai di depan perapian, dan ada juga yang masih berkumpul di warung kopi tua yang menjadi tempat favorit warga untuk menghabiskan malam. Malam itu tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sampai akhirnya seorang pria asing muncul dari balik kabut. Pria itu berjalan perlahan melewati jembatan tua yang menjadi pintu masuk desa. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak juga ragu-ragu. Ia mengenakan mantel hitam panjang yang tampak tua dan sedikit robek di beberapa bagian, tetapi anehnya tetap terlihat berwibawa. Di kepalanya terdapat topi lebar yang membuat wajahnya sulit terlihat. Beberapa warga yang kebetulan melihatnya dari kejauhan langsung merasa penasaran. Desa mereka jarang didatangi orang asing, apalagi pada malam hari dan dalam cuaca seperti itu. Pria tersebut terus berjalan hingga akhirnya tiba di warung kopi tua. Saat pintu kayu warung dibuka, suara engselnya berderit panjang. Seketika seluruh percakapan yang sebelumnya ramai langsung terhenti. Semua orang menoleh ke arah pintu, suasana menjadi hening. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan menuju meja paling pojok yang remang-remang, lalu duduk di sana. Setelah itu ia memasukkan tangannya ke dalam saku mantel dan mengeluarkan sebuah jam saku perak yang tampak sangat tua. Jam itu diletakkannya di atas meja. Tik, tik, tik. Suara detaknya terdengar jelas di tengah kesunyian. Namun tak lama kemudian beberapa orang menyadari sesuatu yang aneh. Jarum jam itu bergerak mundur. Bukan berhenti, bukan rusak, melainkan benar-benar bergerak ke arah yang berlawanan seperti waktu sedang diputar kembali. Pemilik warung yang penasaran akhirnya menghampirinya. "Mas, mau pesan apa?" tanyanya ramah. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah koin emas dan meletakkannya di atas meja. Pemilik warung mengambil koin tersebut lalu mengamatinya. Seketika ekspresinya berubah. Koin itu tidak memiliki lambang negara manapun, tidak ada tulisan, tidak ada angka tahun. Hanya ada satu gambar yang terukir di permukaannya, wajah manusia yang sedang menangis. Melihat hal itu, suasana menjadi semakin aneh. Kepala desa yang sedari tadi memperhatikan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian mengajak seorang pemuda bernama Omar untuk menghampiri pria asing tersebut. Omar dikenal sebagai pemuda paling berani di desa. Jika ada masalah, biasanya dialah orang pertama yang maju. Kepala desa duduk tepat di depan pria misterius itu. "Dengar," katanya tegas, "kami hidup damai di desa ini. Kalau kamu tersesat, kami bisa bantu. Tapi kalau ada maksud lain, lebih baik bicara terus terang." Pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya sebagian wajahnya terlihat, matanya hitam pekat.
Begitu gelap hingga membuat siapapun yang menatapnya merasa tidak nyaman. Lalu ia berbicara. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Aku tidak tersesat. Seluruh warung langsung terdiam. Aku datang untuk mengambil sesuatu yang sudah dikubur di desa ini selama 100 tahun. Kalimat itu langsung membuat suasana menegang. Tidak ada seorang pun yang berani menyela. Pria itu melanjutkan. Ada sebuah warisan dari rahasia besar yang disembunyikan di sini. Dan benda itu saat ini berada di rumah salah satu warga desa ini. Mendengar hal tersebut, semua orang saling berpandangan. Bisikan mulai terdengar di mana-mana. Rahasia apa? Warisan apa? Siapa yang menyembunyikannya? Omar akhirnya kehilangan kesabaran. Ia memukul meja dengan keras. Sudah cukup. Bicara yang jelas, siapa pemilik benda itu? Pria asing itu hanya menatap jam sakunya yang bergerak mundur. Kemudian ia berkata dengan tenang, ketika waktunya tiba, pintu pemiliknya akan diketuk. Ia berhenti sejenak. Sampai saat itu terjadi, tidak seorang pun boleh meninggalkan desa ini. Suasana semakin mencekam. Namun kalimat berikutnya membuat darah semua orang terasa membeku. Jika ada yang mencoba melarikan diri, kutukan lama akan bangkit kembali, dan tidak akan ada yang tersisa. Setelah mengatakan itu, pria tersebut berdiri dan berjalan menuju kamar kosong di lantai atas warung. Malam itu desa berubah, ketakutan menyebar lebih cepat daripada api. Warga yang sebelumnya hidup rukun mulai saling mencurigai. Orang-orang membuka kembali peti tua peninggalan keluarga mereka. Ada yang membongkar loteng, ada yang memeriksa ruang bawah tanah. Semua orang takut jika benda yang dimaksud ternyata berada di rumah mereka. Sementara itu Omar tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Keesokan harinya ia mendatangi orang tertua di desa, seorang pria bernama Pak Suleman. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Penglihatannya mulai kabur, tetapi ingatannya masih sangat tajam. Saat Omar menceritakan tentang rahasia 100 tahun itu, wajah Pak Suleman langsung berubah pucat. Ia menarik napas panjang, tangannya mulai bergetar, lalu perlahan ia mulai bercerita. 100 tahun yang lalu, katanya, seorang pedagang kaya datang ke desa ini. Menurut cerita lama, pedagang itu membawa sebuah peti yang berisi harta luar biasa. Di dalamnya terdapat zamrud, berlian, dan berbagai batu mulia yang nilainya tidak terbayangkan. Namun keserakahan membuat 3 keluarga paling berpengaruh di desa melakukan hal yang mengerikan. Mereka membunuh pedagang itu saat sedang tidur. Kemudian mereka mencuri seluruh hartanya. Sebelum meninggal, pedagang tersebut mengucapkan kutukan. Ia berkata bahwa suatu hari nanti keturunan para pelakunya akan membayar harga dari kejahatan itu. Omar terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Yang lebih mengejutkan lagi, 3 keluarga yang terlibat dalam pembunuhan itu ternyata adalah keluarga kepala desa, keluarga pemilik warung, dan keluarga Pak Suleman sendiri. Selama ini mereka dikenal sebagai keluarga terhormat, tetapi ternyata masa lalu mereka dipenuhi darah dan pengkhianatan. Saat Pak Suleman selesai bercerita, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari luar rumah. Omar segera berlari keluar. Di tengah desa, puluhan warga sudah berkumpul. Mereka berdiri mengelilingi sesuatu. Ketika Omar mendekat, ia langsung terkejut. Pemilik warung kopi tergeletak tak bernyawa di tanah. Dan di atas dadanya terdapat sebuah koin emas bergambar wajah menangis. Persis seperti koin milik pria asing itu. Panik langsung melanda seluruh desa. Kepala desa bahkan gemetar ketakutan. Kutukannya dimulai, katanya dengan suara bergetar. Giliran kami berikutnya, warga yang marah mulai menuntut agar pria asing itu ditangkap. Sebagian bahkan ingin menghakiminya saat itu juga. Namun Omar berhasil menenangkan mereka. Kalau kalian membunuhnya sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Dengan beberapa warga lain, Omar naik ke kamar pria misterius tersebut. Mereka membuka pintu dengan paksa. Namun kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Jendela terbuka lebar, pria itu menghilang. Yang tersisa hanya jam saku perak di atas meja. Kali ini jarumnya tidak bergerak. Jam itu berhenti tepat pukul 12 malam. Di sampingnya terdapat secarik kertas. Di sana tertulis sebuah pesan. Pembayaran pertama telah terjadi. Aku tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Tujuan berikutnya adalah ruang bawah tanah yang menyimpan dosa masa lalu. Omar langsung mengerti. Ia tahu tempat yang dimaksud. Ruang bawah tanah tua di bawah reruntuhan bangunan kuno desa.
Saat Omar menunjukkan pesan itu kepada kepala desa, wajah pria tua tersebut langsung kehilangan warna. Ternyata selama ini ia menyimpan sebuah rahasia. Sebagian harta hasil pencurian 100 tahun lalu masih tersembunyi di sana. Malam itu juga Omar, kepala desa, dan Pak Suleman turun ke ruang bawah tanah tersebut dengan membawa lampu minyak. Lorong-lorongnya gelap dan lembab, air menetes dari langit-langit batu. Suasana terasa sangat mencekam. Mereka berjalan semakin dalam hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar. Di sana terdapat sebuah peti batu tua. Tutupnya sudah terbuka sebagian. Saat lampu diarahkan ke dalamnya, mereka langsung terpaku. Tumpukan berlian dan zamrud berkilauan memenuhi ruang itu. Harta yang hilang selama 100 tahun ternyata memang masih ada. Namun bukan itu yang membuat mereka ketakutan. Di atas peti tersebut berdiri pria asing itu. Diam, menunggu. Di tangannya terdapat sebuah belati yang berkilau. Kepala desa langsung berlutut. "Tolong," katanya, "ambil saja semuanya. Harta ini milikmu, asalkan kami dibiarkan hidup." Pria itu tidak menjawab. Ia perlahan melepas topinya. Ketika cahaya lampu menerangi wajahnya, semua orang langsung membeku. Wajah pria itu sangat mirip dengan gambaran pedagang yang dibunuh 100 tahun lalu. Seolah-olah orang yang mati itu kembali hidup. Namun kemudian pria tersebut tersenyum tipis. "Aku bukan dia, aku adalah cucunya." Ia menjelaskan bahwa selama 25 tahun terakhir ia telah mencari kebenaran tentang kematian